Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Sesuai dengan requestan dari teman-teman, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Nelgan Massacre. Gimana ini tuh bacanya? Yang dirilis tahun 1985. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang tidak mendapatkan keadilan saat anaknya menjadi korban pemerkosaan. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Di awal film kita akan difokuskan kepada beberapa kuli bangunan. Terlihat mereka sedang menggiring seorang wanita ke tumpukan pasir. Dan nyatanya mereka memperkosa wanita itu. Diketahui korban pemerkosaan tersebut bernama Linda. Terlihat Linda hanya bisa pasrah tanpa memberikan perlawanan apa-apa. Beberapa bulan berlalu, di pagi hari terlihat ibu-ibu yang sedang menjemur pakaiannya, yang mana di dalam rumah terlihat suami dari si ibu itu sedang kuku lutus mencari kolornya yang entah di mana. Dan sang suami itu bernama Bobby. Faktanya, dia adalah salah satu pelaku pemerkosaan atas kasus Linda. Dari kejauhan terlihat seorang misterius yang menggunakan APD lengkap berwarna hitam, dan dia membawa ini. Lalu dia memasuki rumahnya Bobby. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun pria misterius ber-APD itu menembakkan senjatanya kepada Bobby secara membabi buta. Begitu terkejutnya istri dari Bobby setelah melihat suaminya telah meninggoy. Dia hanya bisa menangis histeris dan berlari sambil membawa anaknya yang masih bayi. Kemudian kita akan difokuskan kepada sepasang sejoli yang sedang melakukan adegan pengeceritan, yang mana diketahui si pria tersebut bernama Ujang. Saat di tengah-tengah si Ujang menyudahi permainan itu dan memutuskan untuk pergi memotong kayu bersama temannya. Si cewek yang nampaknya masih pengen hanya bisa menuruti permintaan si Ujang. Singkat cerita, si Ujang dan temannya sudah sampai di hutan. Di sana teman si Ujang ini tak sengaja kebelet pipis. Lantas dia mencari tempat untuk membuangnya. Dia memilih pohon beringin yang tak jauh dari lokasi pemotongan kayu. Namun di sisi lain, terlihat orang misterius itu sedang mengintai teman si Ujang. Tak lama setelah diintai, orang misterius ber-APD itu berhadapan dengan teman si Ujang. Akhirnya teman si Ujang pun harus meregang nyawa setelah masa depannya ditembak dari jarak dekat. Lalu, orang misterius itu mengintai si Ujang yang sedang memotong kayu. Tanpa banyak cincong, dengan santunya orang misterius itu membunuh si Ujang sampai-sampai pergelangan tangan si Ujang terlepas. Kemudian tak lama jasad mereka ditemukan oleh Sheriff Thomas yang sedang berpatroli di sana. Lalu, Sheriff melaporkan penemuannya ini kepada Detektif Rocky untuk ditangani lebih lanjut. Di sisi lain terlihat seorang pemuda yang sedang meminta tumpangan kepada pengemudi yang melewati jalan di sana. Tak lama ada salah satu mobil yang berhenti. Namun nyatanya mobil yang berhenti itu dikendarai oleh pria misterius ber-APD. Nahas bagi pemuda ini dia harus meninggoy dengan beberapa tembakan paku yang mendarat di tubuhnya. Di sisi lain terlihat Sheriff Thomas dan Detektif Roy mendapatkan laporan telah ditemukannya jasad yang tergeletak di tengah jalan. Lalu keduanya pun mendatangi TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan penemuan jasad korban yang bertambah, membuat Sheriff dan Detektif harus memutar otak untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, terlihat dua pasang kekasih yang terlihat akan piknik. Mereka menanyakan jalan kepada seorang pria bernama Buba. Buba ini adalah ayah dari Linda, korban pemerkosaan di awal film. Setelah mendapat petunjuk jalan dari Buba, kemudian mereka bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di tempat tujuan. Lalu, mereka menggelar tikar di sana. Karena suasana sepi yang mendukung, membuat mereka melakukan perbuatan mesum. Namun naas bagi mereka harus terbunuh di sana. Setelah pria misterius ber-APD itu datang dan menciduk mereka yang sedang melakukan adegan pengeceritan. Dengan brutal, pria misterius ber-APD itu menembaki tubuh mereka dengan paku.
Sheriff Thomas dan Detektif Roy semakin dipusingkan dengan penemuan korban pembunuhan yang bertambah. Lagi-lagi pembunuhan itu memiliki motif yang sama, yaitu menggunakan paku. Kegilaan pria misterius ber-APD tidak sampai di situ. Dia membunuh dua orang pria yang sedang memotong kayu di halaman rumahnya. Pada malamnya terlihat sepasang kekasih yang sedang melakukan adegan pengeceritan di dalam mobil. Sial bagi keduanya, tak lama pria misterius ber-APD itu mendatangi mereka. Dia menghentikan perbuatan dua sejoli yang sedang enak-enaknya. Lalu dia membunuh keduanya dengan sangat tidak manusiawi. Keesokan paginya, terlihat seorang pria botak yang sedang membaca koran di ruang tamu. Diketahui pria tersebut bernama Ben. Kemudian Ben pergi ke halaman rumahnya yang berniatan untuk menutup gerbang. Namun, bukan gerbangnya yang ditutup, melainkan usia Ben yang ditutup oleh pria misterius ber-APD. Setelah pria misterius ber-APD itu keluar dari kolam renang yang ada di rumah Ben, dia langsung menebaki Ben dengan sangat brutal. Sampai-sampai Ben harus nyemplung di atas pemanggangan. Lalu istri dari Ben melaporkan kejadian yang menimpa suaminya ini kepada Sheriff Thomas dan Detektif Roy. Istri Ben pun menceritakan kronologi kejadian di sana. Dengan bertambahnya korban lagi, dan di sini Sheriff Thomas berkesimpulan bahwa pelaku dari kasus ini adalah Bubba, ayah dari Linda. Mengapa demikian? Karena kesimpulan itu diperkuat dengan adanya para korban pembunuhan yang notabene adalah kuli bangunan yang pernah bekerja untuk proyek yang sama. Ditambah lagi, 6 bulan lalu, ayah Linda membuat sebuah laporan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap putri kesayangannya. Karena hukum di negara mereka yang tumpul, dengan begitu membuat Linda dan ayahnya tidak mendapatkan keadilan. Ayah Linda alias Bubba memilih melakukan dengan caranya sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Mendengar ucapan sheriff yang masuk akal, akhirnya Detektif Roy memutuskan untuk memeriksa Bubba dan menjadikannya sebagai tersangka. Keesokan paginya, terlihat Detektif Roy yang mendatangi rumah Bubba. Namun saat Detektif Roy sudah tiba di sana, nyatanya Bubba sedang tidak berada di rumah. Yang ada hanya Linda anaknya. Lantas Detektif Roy membawa Linda untuk mencari Bubba. Baru juga 5 langkah dari rumah, mereka menemukan Bubba yang berkendara berlawanan arah. Hingga Detektif Roy memutuskan untuk memutar balik arah dan adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Singkat cerita, mobil yang dikendarai oleh Bubba harus terperosok di tumpukan pasir, sehingga membuatnya harus berlari untuk menjauhi kejaran dari Detektif Roy. Detektif Roy terus mengejarnya sampai-sampai mereka berada di atas eskavator. Namun sial bagi Bubba, dengan tersengaja dia harus terperosok di atas sana, sehingga membuatnya harus terjun bebas tanpa menggunakan parasut. Akhirnya Bubba pun wafat di depan anaknya Linda. Linda menangis histeris dan sangat terpukul melihat kejadian tragis yang menimpa ayahnya. Kemudian Detektif Roy mencoba untuk menenangkan Linda dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian ngecas dengan beberapa colokan. Itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.